jadi jalur inilah, jalur kanan ini yang akan kita lewati untuk menembus Alas Gumitir sehingga tembus di jalan utama di Kabupaten Jember. Nah, jalur alternatif ini nantinya yang dilewati kawan-kawan. Yuk kita gaskan seperti apa kondisi jalannya. Jadi ikuti terus petualangan Kang Zain ini. Waduh, jalannya ini, aduh ya Allah, ini kawan-kawan, jalur yang akan kita lalui ini. Kalau misalkan ditutup kan lewat jalur ini ya Pak ya? Iya bisa. Ini tembus ke Tanah Manis nanti? Iya. Oh ya betul. Nanti tembusannya itu ke warung itu. warung apa namanya tuh? Itu. Bulamat ya. Nah, jadi problemnya di jalur alternatif ini adalah tidak bisa dibuat salipan antar pengendara, terutama roda 4 kawan-kawan. Nah kawan-kawan, petualangan Kang Zain, jika jalur Gumitir ini jadi ditutup, kabarnya kan akan ada penutupan total, maka saya akan menunjukkan jalur alternatif yang kemungkinan akan bisa dilewati baik dari arah Banyuwangi maupun dari arah Jember. Lah, nantinya kita akan menyusuri jalan ini yang akan dijadikan jalur alternatif apabila nanti jalur Gumitir jadi ditutup. Nah, seperti apa kondisi jalannya dan seperti apa jalurnya, jadi ikuti terus petualangan Kang Zain. Selamat menyaksikan, salam satu jiwa. Mari kita mulai petualangan kita hari ini kawan-kawan. Perjalanan kita menyusuri jalan tikus, jalan alternatif Banyuwangi menuju ke Jember maupun sebaliknya. Ini melewati sebuah pos penjagaan di Alas Gumitir. Waduh. Wah, jalannya kalau di sini ini masih lumayan kawan-kawan, lumayan parah ini. Ya, tapi bisa lah dilewati roda 2 maupun roda 4 ini. Jalannya masih tanah berbatu, tapi tidak akan licin ini. Yang tentunya ketika hujan ya tidak menyulitkan banget. Tapi yaitu pastikan kondisi kendaraan sehat walafiat kawan-kawan. Nah, tentunya ketika melewati jalur ini teman-teman yang akan disuguhkan pemandangan yang sangat indah, suasana alam yang ya sangat indah banget lah kawan-kawan. Dan nantinya akan melewati beberapa perkampungan. Salah satunya adalah Kampung Merawan, kemudian ada Kampung Anyar, kemudian melalui lagi Kampung Tanah Manis. Nah, ini ada sebuah pos. Kalau yang jalur ke kanan ini kawan-kawan, ini menuju ke tempat apa namanya, wisata. Nah, teman-teman bisa ambil jalan yang lurus ini. Wah, lumayan ini jalannya ini kawan-kawan. Nah kan, ini suasana indah ini sudah terasa ini. Nah, buat kawan-kawan yang tentang penutupan jalan Gumitir, saya rasa tentu teman-teman akan setuju. Yang penting kan untuk kebaikan kita bersama. Toh kalau itu nggak segera diperbaiki, nantinya lama-lama akan rusak juga, kan mengganggu aktivitas perjalanan kalian semua. Toh hanya 2 bulan ditutup kan. Aduh, lumayan juga perjalanannya kawan-kawan. Nih. Nantinya jalan ini akan tembus di itu loh, warung makan kawan-kawan. Warung makan yang di bawah, di sebelum makam Habib Ali. Lah ini jalannya sudah enak yang ini kawan-kawan. Lah ini lumayan ini sudah jalannya ini. Wah, sudah dipaving ya ternyata ya. Nah, jadi ambil jalan yang lurus ini dulu sampai ketemu ke perkampungan Merawan dulu kawan-kawan. Nah, sampai di sini ini sudah mulai memasuki Kampung Merawan kawan-kawan. Nih, selamat datang di perkebunan Gunung Gumitir. Ini adalah tugunya, tugu kuno ini kawan-kawan. Nah, ini kita sudah mulai memasuki perkampungan Merawan. Nah, jalurnya itu masih lurus terus kawan-kawan. Jika ambil ini ada sebuah belokan kiri, ke kiri ke atas ini menuju ke terowongan Merawan. Nah, ini ada jalur ya. Nah, kalau yang ke sini ini jalur ke terowongan Merawan, kalau ke ini nanti jalur yang ke alternatif yang bisa menembus ke jalur
Kabupaten Jember. Lewat sini nanti kawan-kawan. Yuk kita gaskan. Jadi ambil jalur yang ini ya. Nah, kalau yang sini ini masih enak banget kawan-kawan. Wah, ternyata rumahnya banyak juga ya di sini ya. Banyak perkampungan ya. Tapi ini persil nih kawan-kawan. Nah, itu ada sebuah kereta lewat, baru lewat tuh kawan-kawan. Di jembatan rel kereta api itu. Wah, keren. Nah, ini di atas kita sudah ada jembatan rel kereta api ini. Artinya ini masih lurus, kurang lebih ini masih lama lah, lumayan lama kawan-kawan, kurang lebih 1 jam perjalanan dari awal kita itu tadi sampai tembus ke sana itu. Tapi nanti kita akan persingkat saja titik-titik mana saja yang sekiranya mempersulit teman-teman ketika melalui jalur ini nanti. Perumahan. Wah, itu terlihat indah ya dari sini. Apa namanya? Jembatan rel kereta apinya terlihat indah banget ya dari situ. Wah, sampai sini saja ini. Jalur yang di paving hanya sampai situ kawan-kawan, dan ini sudah mulai tanah berbatu lagi. Nah, itu dia jembatan rel kereta apinya, keren kan? Nampak indah dari sini tuh kawan-kawan. Amazing banget itu. Nah, ini ada sebuah pabrik pengolahan kopi kawan-kawan yang ada di Alas Gumitir ini. Oh, ini pabrik tua banget, ini sudah peninggalan zaman Belanda ini kawan-kawan. Sampai sekarang masih beroperasi sih, tapi tidak sebanyak dulu kawan-kawan. Nah, nantinya dari pabrik ini bisa ambil jalur terus masih pabrik itu kawan-kawan. Nah, nantinya akan ada sebuah pos dan melewati saja, kemudian ada sebuah TK ini. Nah, ini TK lurus masih ke barat. Jalannya ya Allah, ini masih batunya gede-gede banget kawan-kawan. Ini lumayan juga ya. Nah, ini masih separuh dari perjalanan kita ini kawan-kawan. Ada beberapa rumah yang memang sudah banyak yang rusak di sini kawan-kawan. Nah, ini sudah rumah-rumah rusak nih. Wah, ini jalannya ini kalau habis hujan yang jelas lumayan parah ini kawan-kawan. Nantinya setelah ini kita akan bertemu dengan salah satu kampung yang namanya Kampung Anyar kawan-kawan, setelah Kampung Merawan itu. Di kampung inilah nantinya akan ada sebuah persimpangan yang akan dilalui oleh pengendara yang akan menuju ke Jember maupun ke Banyuwangi, jalur alternatifnya. Jadi harus hati-hati di kampung ini kawan-kawan. Nah, ini kita sudah memasuki Kampung Anyar. Kampung Anyar sudah banyak banget penduduknya, dan disinilah yang hanya ada satu-satunya sekolah yang berada di tengah Alas Gumitir ini kawan-kawan. Baik anak-anak yang dari timur maupun yang dari barat, sekolahnya di sini ini sudah. Nah, ini berada di tengah-tengah ini sudah. Pas jalannya lumayan ya. Nah, ini adalah sekolahnya. Sekolah di tengah Alas Gumitir ini kawan-kawan. Nah, harus hati-hati di sini kawan-kawan. Nah, ini kan ada jalan 2 bercabang ini. Nah, saya tunjukkan ya. Jadi kalau jalur yang ini nantinya jalur yang menuju ke Sumbersari, ini yang menuju ke Tanah Manis. Jadi jalur inilah, jalur kanan ini yang akan kita lewati untuk menembus Alas Gumitir sehingga tembus di jalan utama di Kabupaten Jember.
Nah, jalur alternatif ini nantinya yang dilewati kawan-kawan. Yuk kita gaskan seperti apa kondisi jalannya. Jadi ikuti terus petualangan Kang Zain ini. Nah, yang jelas kawan-kawan, jalannya ini masih tanah berbatu nanti sampai tembus ke tikungan itu, sampai keluar dari alas gumitir ini kawan-kawan. Nah, ini ya mudah-mudahan lah kalau seandainya memang benar-benar jadi melalui jalur ini akan ada perbaikan sehingga jalannya tidak separah ini kawan-kawan. Tentunya kalau sepeda kurang sehat jika melalui jalur ini, wah pokoknya kasihan banget kawan-kawan. Nih jalannya, wah lumayan ini. Kalau motor-motor trail sih mungkin kuat ini. Ini jalurnya ini sedikit tanjakan ini kawan-kawan. Waduh, lumayan juga ini jalur dia. Waduh, ini. Nah, wah, menyulitkan banget ya jalur alternatifnya ini. Waduh, ya semoga aja ada kebijakan lain lah. Kalau sekiranya harus lewat sini, jalan sini yang titik-titik yang parah itu diperbaiki dulu, sehingga masyarakat yang melalui jalur ini tidak kesulitan kawan-kawan. Setuju kan? Ini jalur ini silahkan teman-teman ambil lurus saja, ini ikuti jalur yang ini sampai ketemu nanti ada sebuah pos. Nantinya saya tunjukkan di titik-titik rawannya aja kawan-kawan ya. Ini lurus juga masih lumayan ini. Wah, jalannya ya, wah kawan-kawan, lumayan ini. Ini sih kalau hujan deras yang jelas tidak bisa dilewati kawan-kawan, yang barusan itu bisa tapi ngoyo banget tuh kawan-kawan. Nih, oh keren ini sudah. Nih, aduh jalannya ini, aduh ya Allah, ini kawan-kawan jalur yang akan kita lalui ini. Wah lumayan ini. Wah, kalau yang ini jalannya sudah lumayan enak ini kawan-kawan. Nah, mulai menanjak lagi. Alhamdulillah. Nah, di depan ini ada sebuah apa ya, gardu kawan-kawan. Ini jadikan tempat istirahat biasanya ini. Nah, nanti di gardu ini teman-teman bisa ambil jalur yang ke kanan. Nah, jalur ini gardu ke kanan ini. Nah, nanti ambil jalan lurus ke sana itu. Oke. Nah, ini nantinya jalur alternatif yang bisa tembus ke anu ya. Ke mana? Kalau misalkan ditutup kan lewat jalur ini ya Pak ya? Iya, bisa. Ini tembus ke Tanah Manis nanti? Iya. Oh ya betul. Nanti tembusannya itu ke warung itu. warung apa namanya Bulamat itu? itu. Bulamat ya? Nah, nanti akan tembus di warung Bulamat kawan-kawan. Wah lumayan ya jalannya Pak De. Jalan tol? Iya, ngantol. Tol ngantol? Iya. Wah, ini masih lama nggak ke sana Pak De? Kurang? Dari kebun ke keluar. Iya? Dari kebun ke 3 kilo. 3 kilo ya? Mungkin 4 kilo kan. 4 kilo ya. Kalau dari Bulamat sampai ke Tugu itu kurang lebih berapa jam Pak De? 1 jam lah ya? Ya sekitar itu. 1 jaman perjalanan ya. Ya. Ya sudah Pak De, saya tak terus.
Ini menunjukkan pada penonton jalur alternatif yang bisa dilewati ketika nanti ditutup. Ya, ya. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan ada truk melintas kawan-kawan. Tuh, luar biasa nih. Tuh. Wah, tuh harus ekstra hati-hati tuh kawan-kawan. Nah, setelah dari pos itu kawan-kawan bisa ambil jalur yang lurus. Cuma ya itu kawan-kawan, ketika melalui jalur alternatif ini untuk salipan ini yang jelas tidak bisa kawan-kawan. Ade, monggo. Karena memang satu arah, terutama untuk roda 4. Ini harus ada yang memandu. Aduh, ini juga jalannya lumayan yang ini nih. Nah, itu juga jadi yang problemnya itu kawan-kawan. Jadi untuk kendaraan roda 4 untuk salipan di jalur alternatif ini yang jelas sudah tidak bisa. Jadi macet lagi nantinya kawan-kawan. Kan harus ada yang memandu yang jelas ini. Nah, wah, jadi merepotkan juga ya, entah nanti kebijakannya gimana. Ataukah nanti akan dilebari jalannya? Yang jalur inilah yang menjadi kesulitan nantinya kawan-kawan. Kalau jalur yang dari Ibu Selamat itu mungkin bisa disalipan lah. Tapi kalau jalur yang ini lah, terlebih yang ini nih. Ini sudah mulai turunan. Lah, ini yang sempit banget, hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan saja ini. Wah, buat teman-teman yang kebetulan nonton video saya ini, tulis pendapat teman-teman mengenai jalur alternatif yang kemungkinan akan dilewati oleh pengendara jika jalur Gumitir ini ditutup. Nah, ini yang jelas untuk salipan ini tidak bisa. Nah, ini lumayan juga nih kawan-kawan. Nah, jadi problemnya di jalur alternatif ini adalah tidak bisa dibuat salipan antar pengendara, terutama roda 4 kawan-kawan. Nah, mungkin jalur alternatif lagi adalah satu arah, diberlakukan jalan satu arah. Mungkin yang dari barat, yang dari arah Jember ke Banyuwangi bisa lewat jalur ini. Kemudian atau sebaliknya, jalur yang dari pengendara yang dari Kabupaten Banyuwangi menuju ke Jember bisa melewati jalur ini, yang dari Jember lewat jalur utama. Jadi tutupnya satu arah itu kawan-kawan. Sebab ya ini sampai ke perkebunan Merawan ini yang jelas tidak bisa ini untuk dilalui salipan. Nantinya akan timbul kemacetan lagi. Nah, problemnya itu kawan-kawan. Coba kalau menurut teman-teman gimana? Tulis di kolom komentar pendapat tentang jalur alternatif ini yang kemungkinan hanya diberlakukan satu arah saja. Kan? Ini hanya cukup untuk satu kendaraan ini kawan-kawan. Terlebih jalur yang ini kawan-kawan, ini jalur ekstrim ini banget ini. Ini tanjakan, kemungkinan kalau yang dari barat roda 2 kesulitan untuk melalui jalur ini nih. Wah. Ini kurang lebih lebar dari jalan ini hanya 2,5 meter ini kawan-kawan. Aduh ya Allah. Masa nggak ada alternatif lain ya untuk jalur sekiranya nanti ditutup di alas Gumitir itu. Aduh, ini. Nah, kita sudah sampai di perkampungan yang namanya ini Kampung Bataan kawan-kawan. Kampung Bataan ini nantinya juga akan dilewati jalur alternatif alas Gumitir. Wow.
Nggih, monggo. Nah, lumayan juga jalannya nih kawan-kawan. Tuh, harus ekstra hati-hati nih. Ini turun ke sini nih nanti. Nah, di depan itu ada sebuah pabrik kawan-kawan. Pabrik tertua yang berada di Alas Kumitir. Nah, apakah pabrik itu masih beroperasi ya? Kalau melihat dari bentuknya kayaknya sudah tidak beroperasi lagi tuh kawan-kawan. Ini ada, kalau lurus itu menuju ke pabrik, ke dalam pabriknya kawan-kawan. Jadi teman-teman bisa ambil jalur yang ke kanan. Nah, untuk mulai memasuki ke kampung Bataannya ini kawan-kawan. Nah, ambil jalur yang ke kanan ini. Nah, nantinya akan sampai kepada perkampungan yang ada di sini. Nah, ini sudah mulai memasuki perkampungannya. Jadi, wah, banyak juga ya masyarakat di sini. Amit, amit. Lumayan nih kawan-kawan, sudah melalui perkampungan Tanah Manis. Batan apa Tanah Manis ya? Pak De, buat jalur alternatif Pak De. Ini ngasih tahu jalur alternatif nanti ya. Jadi kan hanya lewat ini ya Pak De nanti. Iya. Kalau misalkan jadi ditutup ya? Rencana kan mau ditutup ya. Rencananya iya. Jadi saya menunjukkan pada penonton ini jalur alternatif yang bisa dilewati sini. Jadi ini nanti lewat ke kampung, ini kampung apa namanya Pak? Sini termasuk Gunung Bukit, termasuk Garan Kidul. Garan Kidul ya. Nanti melalui pos ini. Cuma sayangnya itu ya Pak De, nggak bisa salipan nanti ya. Ya. Kalau lewat sini ya. Iya, tapi harus satu arah ya nanti. Satu arah. Wah, ini yang kemungkinan yang satu arah dari sini sampai. Ya mungkin kalau dari sana ya masih ada. Bisa dua. Iya. Sampai Merawan nantinya ini. Iya. Tapi yang agak ya daerah sini. Iya, yang di tengah tadi itu. Iya, yang agak sempit. Waduh, lumayan juga ya. Iya. Ya harus pertimbangannya banyak banget ini. Iya, iya. Gimana Pak De, saya tak izin terus nggih. Iya. Di jalur lurus masih ada sebuah jembatan dan di atasnya itu ada sebuah pabrik peninggalan Belanda ini kawan-kawan. Pabriknya ini. Wow, keren banget ya ini. Kan ya masih beroperasi kayaknya. Nah, nah, barusan juga ngobrol-ngobrol sama Bapak Security juga, yaitu kendalanya adalah satu arah kalau dari sini nih kawan-kawan. Kendaraan roda berat tidak bisa melalui jalur ini. Lah, ini ada sebuah ini peninggalan bersejarah juga kawan-kawan. Nantinya jalurnya ambil jalur yang ini. Lah, jalur terus ke kanan itu tembus nanti ke Bu Selamat, ini sudah mengikuti jalur ini. Nah, baiklah, yuk kita gaskan ke sana yuk. Dia lewat jalur pos ini. Oh, lumayan juga ya. Ini dari sini ini kemungkinan sudah tinggal setengah jam lagi kawan-kawan. Akses jalannya seperti ini. Nah, kawan-kawan, setelah dari perkampungan ini jalannya sudah ini satu arah ini sudah kawan-kawan. Nantinya jalur ini akan tembus ke yang itu yang saya sebutkan tadi itu, Bu Selamat namanya, tikungan sana itu. Ya, masih dengan akses yang sama, tanah berbatu seperti ini. Waduh. Kalau di sini sih untuk kendaraan salipan ini masih bisa kawan-kawan. Jadi kalau ada truk maupun salipan dengan truk ini masih bisa. Tapi di jalur yang itu, yang tadi itu sudah dijamin tidak akan bisa salipan, sehingga harus satu arah. Nantinya akan menimbulkan kemacetan lagi. Nah, kalau saya sih lebih setuju ke jalan satu arah saja kawan-kawan.
entah jalan yang dari Banyuwangi ke Jember yang lewat jalur utama. Nah, jalur alternatif ini yang dari Jember ke Banyuwangi, sehingga tidak akan menyebabkan kemacetan total, kawan-kawan. Nantinya ketemu sama jalan bercabang lagi, kawan-kawan. Ini jalur ke bawah dan ini ke atas. Teman-teman bisa ambil jalur yang ke atas ini untuk keluar dari Alas Gumitir ini. Nah, depan itu ada sebuah gardu. Nah, biar nggak tersesat jauh, teman-teman bisa mengikuti rute saya ini. Nih, gardu ini lurus sudah, ini kenceng. Waduh, jalannya luar biasa memang, kawan-kawan. Sepeda kalau stoknya masih enak, spare partnya masih enak, ya lancar-lancar saja lewat sini, kawan-kawan. Tapi kalau sudah stoknya bermasalah, ya jelas kesulitan. Nih, kedengaran kan bunyi dari motor saya ini. Ya, beginilah resiko petualangan alam seperti saya ini. Waduh, nih. Nah, ini ada kendaraan roda 4, kawan-kawan. Tadi bisa untuk disalipan di sini masih bisa. Tapi kalau sudah jalur yang awal itu, kawan-kawan, udah bisa lagi. Wah, nampaknya sedang banyak orang-orang bekerja. Ini panen kopi nih, kawan-kawan. Karena sekarang kebetulan di Alas Gumitir memang sedang panen kopi. Ini pade. Wah, tuh ketemu sama ibu-ibu tangguh ini, kawan-kawan. Panen, Bu. Wah, Amit. Nih. Waduh, keren ya ibu-ibu sini nih. Pade, Amit nggih. Nah, kalau yang sini nampaknya sudah enak, ini sudah jalannya, kawan-kawan, sudah diaspal, tapi ya aspalnya masih seperti ini nih. Nah, ini sedikit sudah diaspal ini. Oh, ini ada pos. Wah, seandainya jalannya masih kayak gini semua, kawan-kawan, sampai ke sana itu, wah, luar biasa ini, mantap. Tapi sayang hanya ini. Amit, pade. Amit. Hanya dikit, kawan-kawan. Yang ini sudah parah ini. Lah, cuman ini sudah hampir sampai di jalan utama, kawan-kawan. Amit, Pak. Nah, itu ada sebuah pangklang rel kereta api. Nantinya tinggal menyeberang ke sana. Ini sudah sampai di jalan utama. Nah, ketemu pos ini ya. Nah, ini ada pos. Kemudian ada rel kereta api. Nah, kawan-kawan bisa nyebrang, jangan lupa tolak-tolak dulu. Nah,
setelah melewati dari rel kereta api, ada pos itu kawan-kawan. Nah, nantinya akan ketemu dengan perumahan ini. Lah di depan itulah jalan utama, jalan provinsi, jalur penghubung antara Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Bu, amin nggih. Nah, di sini aja sudah jelas tidak bisa salipan ini kawan-kawan. Harus satu arah ini. Mit. Enggak, Bu. Nah, itu sudah muncul jalur utama, jalur provinsi Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Nah, nantinya jebol di sini kawan-kawan, tembusnya di sini. Nah, kalau ke sana itu nantinya arah ke Jember, yang ini adalah jalan ke Banyuwangi. Nah, saya tunjukkan lagi kalau dari Jember nantinya di warung ini tembus ke sini kawan-kawan jalurnya. Nah, baiklah. Nampaknya sekian dulu kawan-kawan petualang Kenzen video perjalanan kita jalur alternatif apabila nantinya akan ditutup jalur Gemetir ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan setiap tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video petualangan saya selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share agar lebih berkembang lagi. Nah, terima kasih. Salam satu jiwa.